Faktanya pagar laut adalah swadaya warga nelayan untuk mencegah abrasi pengikisan bibir pantai oleh gelombang laut. Pagar laut tersebut juga berfungsi sebagai penangkaran kerang hijau untuk seafood sebagai penghasilan tambahan warga nelayan. Jadi jelas ya, pagar laut tidak ada kaitannya dengan PSN maupun PIK 2. Jadi jelas ya guys, jangan mudah percaya hoax seputar pagar laut yang sengaja digoreng untuk membuat gaduh di negeri ini. Oke. Jadi siapa subjek hukumnya dan segala macam? Tidak ada juga segala macam. Lalu kemudian tadi bicara PSN, PIK 2 dan segala macam proyek besar itu, sadar tidak kita tidak pernah bicara soal kesejahteraan nelayan, Bos. Oke. Sebentar ya. Ini kita ngomongin apa? Dari tadi kita ngomong ini kesejahteraan rakyat loh. Gini loh. Gimana konteksnya Anda berpikir bahwa pagar itu bisa menyelesaikan kesejahteraan? Proyek ada atau tidak Tanya adanya mereka pagar. itu. Nelayan itu Tanya sudah dari mereka. dulu. Saya lahir di situ, Mbak. Saya lahir tahu, di situ. saya nggak meragukan Anda Saya lahir di situ. mana. Jadi itu betul. Iya, saya Sebelum- tahu. Makanya kita duduk di sini. ada Gak proyek, mungkin kesejahteraan ataupun itu tidak ada lautnya di proyek, kapling, Bos. Kesejahteraan nelayan di sekitar memang sudah. Untuk mereka semua. Kenapa kita terkejut sekarang mereka banyak? Mengapa mereka banyak? Mengapa mereka menggurita? Satu posting saya dibantainya 20, Pak Ustaz. Jangan heran, kita sebetulnya selama ini lalai dan terlupa. Yang mukmin 5 ayat, yang kafir 2 ayat. Untuk mereka 13 ayat. Siapa mereka? Munafik. Diambil dari kata nafa, lobang. 2 lobang dalam tanah. 1 lubang masuk, 1 lubang keluar. Cakapnya cucuk cabut, cakapnya tak bisa dipegang. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau jumpa orang beriman, apa kata dia? Amanna. Kami beriman, sama macam kalian. Kita sama, kita tak setuju dengan itu. Amanna, kami sama dengan kalian. Wa idza khalau ila syayatinihim. Tapi kalau mereka sudah bergabung dengan setan-setan mereka, wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka sudah bersatu, bercanda bersama, ngobrol ila syayatinihim dengan setan-setan mereka, apa kata mereka? Inna ma'akum, kami sama kalian. Loh, kenapa kalian sama mereka kemarin? Sekarang kenapa sama kami? Innama nahnu mustahzi'un. Kami ikut mereka hanya ngejek-ngejek aja, hanya nyari kelemahannya aja, hanya untuk meramai-ramaikan aja, hanya untuk pos-pos aja, hanya untuk nengok-nengok aja. Sebenarnya kami sama kalian, setan munafik. Tempat mereka di mana? Innal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir, finari jahannam, dalam neraka jahannam. Tapi untuk yang munafik ini di mana letak mereka? Diletakkan tempat khusus VVIP dalam neraka jahanam. Di mana letaknya? Innal munafiqina fid darkil asfal. Darki al asfal. Asfal artinya yang paling rendah, yang paling bawah. 3-4 bulan 5 bulanan lah. Kan cuma bisa diam aja ya. Namanya juga nelayan nggak tahu apa-apa ya kan. Yang penting bisa ngelaut nelayan mah. Cuma ya resikonya ya akses jalannya doang agak jauh gitu. Ya maunya sih cepat kelar lah gitu masalah ini kan, biar cepat beres. Misteri pagar laut yang menghantui para nelayan. Konsultan Hukum Proyek Pembangunan Pantai Indah Kapuk, PIK 2, Muwannas Alaidit, memberikan tanggapan terhadap pernyataan mantan Presiden Jokowi mengenai polemik pagar laut di kawasan tersebut. Ia menegaskan bahwa aspek legalitas terkait sertifikat lahan di kawasan itu sudah sesuai prosedur legal itu. Sebab terbit SHM dari Girik tahun 82 dulunya tambak yang sekarang terabrasi baik HGB maupun SHM milik warga. Klaim Muwannas melalui akun X Muwannas_Alaidit, 26 Januari 2025. Muwannas juga mengingatkan untuk tidak salah memahami istilah yang digunakan. Hati-hati framing istilah HGB pagar laut dan sertifikat laut itu enggak ada, ujarnya. Ia menyebut istilah HGB pagar laut dan sertifikat laut tidak pernah ada secara hukum, melainkan hanya digunakan untuk membangun narasi tertentu. Sengaja dipakai menyerang Jokowi seolah ada jual beli laut. Muwannas menuturkan. Muwannas bilang, pagar-pagar yang ada di laut tidak memiliki surat atau sertifikat resmi. Ia memastikan isu ini sengaja digunakan untuk memojokkan Jokowi dalam polemik proyek PIK 2. Panjang pagar-pagar yang ada di laut itu dipastikan memang tidak ada suratnya, tandasnya. Sebelumnya, Jokowi angkat bicara terkait polemik pagar laut di kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK 2, Tangerang,
yang belakangan ramai diperbincangkan. Jokowi menekankan pentingnya memastikan seluruh proses legal yang terkait dengan kepemilikan lahan tersebut. Yang paling penting itu proses legalnya. Proses legalnya dilalui atau tidak, betul atau nggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, ke kecamatan, kantor BPN kabupaten, ujar Jokowi. Ia menjelaskan bahwa proses penerbitan sertifikat tanah, seperti sertifikat hak milik, SHM, dan sertifikat hak guna bangunan, SHGB, harus melalui tahapan tertentu. Kalau untuk SHM-nya, SHGB-nya, juga di kementerian dicek aja apakah proses atau prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak, tukasnya. Jokowi juga mengungkapkan bahwa persoalan serupa tidak hanya terjadi di Tangerang, tetapi juga di Bekasi, Jawa Timur, dan sejumlah daerah lain. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur, dan di tempat lain, terangnya. Jokowi bilang, ini menjadi alasan penting untuk melakukan pemeriksaan dan investigasi secara menyeluruh. Saya kira yang paling penting itu cek, investigasi. Itu ya, tandasnya. Untuk diketahui, sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, untuk kawasan Pagar Laut Tangerang, Banten, telah resmi diterbitkan pada 2023 atau di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.